Shalom saudara. Sekali lagi shalom. Apa kabar semuanya? Saya mau lihat tangan-tangan yang bersuka cita dong. Ya, haleluya. Coba tengok samping kiri, samping kananmu. Katakan aku bersuka cita karena Tuhan. Haleluya. Tuhan luar biasa, Tuhan baik buat kita semua. Amin. Haleluya. Dan hari ini kami sangat mengucap syukur ada di tempat ini. Saya tahu tidak ada yang terjadi secara kebetulan, tapi semua dalam rancangan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Sekalipun sudah diplanningkan, sudah dirancangkan, kalau Tuhan tidak izinkan tidak terjadi. Tapi kalaupun ini terjadi, semua dalam daulat Tuhan. Haleluya, karena Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saya mau lihat tangan-tangan orang yang berkenan. Ada yang setengah tiang, saudara, agak ragu. Saya berkenan gak ya Tuhan ya? Agak ragu, saudara ya. Haleluya. Tapi bersyukur, sukacita kami ada di tempat ini. Terima kasih untuk Bapak Gembala. Terima kasih untuk semua staf, pengurus gereja, jemaat Tuhan yang mempercayakan generasi penuntas untuk berbagi di tempat ini lewat sharing pada saat ini. Dan satu hal saya mau bilang ini, saya tidak datang untuk menggurui saudara, saya tidak datang merasa lebih hebat dari saudara. No. Ya, saya datang karena ingin berbagi apa yang jadi kehendak Tuhan untuk sama-sama kita belajar. Amin. Ya, untuk kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Karena penting sekali hari-hari ini gereja mengerti kehendak Tuhan. Kalau gereja nggak ngerti kehendak Tuhan, gampang ditipu, saudara. Ke gereja, akhirnya lakukan hal yang jahat, melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Pastikan bahwa ketika engkau terhubung, ketika engkau ada dalam komunitas gereja ini, pastikan engkau bertumbuh. Amin. Haleluya. Amin. Ya, sedikit perkenalan, ada beberapa dari saudara sudah kenal, karena ada beberapa dari sini yang saya lihat udah sering ke generasi penuntas, puji Tuhan. Ternyata jemaatnya Bapak ya. Haleluya. Ini saya ya kemarin waktu ketemu dengan gembala saudara, kaget, oh udah ada utusan ke sana. Oh, puji Tuhan ternyata. Ya, pastikan saudara tetap bertumbuh. Saya selalu bilang, Pak, kalau bertumbuh di sini pulang ke gerejamu, support gembalamu, bangun pelayanan itu untuk kemuliaan Tuhan. Nah, itu pesan saya. Masih ingat toh pesannya? Ayo yang pergi pasti tahu ya. Itu pesan saya, selalu saya bilang, jadi berkat, karena percuma saudara hadir semua persekutuan tapi pulang gereja tanduk gembalamu. Di situ lebih bagus, Pak. Di situ lebih baik. Ternyata yang enggak baik hidupmu. Ada yang amin, saudara. Iya. Hidup kita kadang-kala kita suka membandingkan, ternyata ada yang salah dalam diri kita yang kita enggak mampu lihat. Minta Tuhan tolong supaya kita mampu melihat apa yang salah untuk dibenerin, supaya kita menjadi orang yang berkenan, yang menyukakan hati Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, sedikit perkenalan, karena yang perlu dikenalkan cuma Yesus Kristus ya. Nama saya Wendy Calvin Sambuaga. Saya sudah berkeluarga, saya punya istri 1, anak 2. Tidak boleh dibalik ya. Haleluya. Ya, itu ketetapan Tuhan ya. Nggak boleh dibalik-balik ya. Dan itu anak saya yang paling gede udah mau 16 tahun. Artinya saya ya masih muda dalam berumah tangga. Ya, pelayanan kurang lebih mungkin hampir 20 tahun lebih saya melayani Tuhan. Dari semenjak saya masih belia, saya udah dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan. Haleluya. Luar biasa. Amin. Dan sedikit aja itu perkenalan, dan kami bersama ada di sini bersama dengan tim GP ya. Nanti sebentar kalau saudara mau kenal lebih dekat, kasih salam, tanya namanya. Ya, saudara pun kalau udah kenal saya, ya kalau sapa nanti ketemu di mall saya nggak tegur, tepuk aja pundak saya. Karena saya nggak mungkin hafal, saya ketemu banyak orang setiap hari. Ya, mungkin kalau saudara, Pak Pendeta itu sombong banget, saudara jadi baper, nggak negur saya, mungkin saudara kenal. Nah, itulah kami saudara, banyak ketemu orang tapi nggak mungkin kami hafal. Ya, sapa aja saudara ya. Haleluya. Oke, sedikit aja, dan saya hari ini akan sama-sama membawakan kebenaran firman Tuhan. Saya dikasih tema ya hari ini untuk bawa kebenaran firman Tuhan ini. Haleluya. Oke, menuju gereja yang bertumbuh dan memupuk rohani yang sehat. Wah, keren banget ini saudara. Amen? Oh, boleh dikecilin kayaknya supaya bisa terlihat. Saudara, sedikit saya dapat informasi bahwa dalam tema gereja bulan-bulan ini bahwa sementara diarahkan dalam pertumbuhan rohani. Karena itu saya pikir memang ini penting, ini dasar. Ya, kita harus menjadi gereja yang sehat hari-hari ini. Supaya kalau kita nggak sehat, kita banyak menjadi gereja yang disorientasi jadinya. Ya, bukan lagi ke Tuhan tapi banyak maunya. Yang namanya kita hidup dalam daging suka banyak maunya. Benar nggak? Ya, manusia itu suka banyak. Yang Tuhan pingin adalah kehendak Tuhan yang menjadi tujuan kita semua. Yang setuju katakan amin. Amin.
Karena penting sekali saudara untuk kita karena itu saya selalu dorong bahwa bawa dirimu untuk menjadi penyembahnya Tuhan. Bawa dirimu untuk menjadi pelaksana firman. Yang setuju katakan amin. Ya, penyembahan harus senantiasa terjadi di gereja ini. Karena penyembahan bukan milik organisasi. Ya, saya harus tegaskan begini. Penyembahan bukan milik organisasi. Penyembahan bukan milik gereja. Tapi penyembahan adalah milik Tuhan. Setuju katakan amin. Tidak perlu diperdebatkan itu. Karena itu milik Tuhan. Kecuali manusia yang mau disembah. Pendetanya misalnya, gagal paham. Segala kemuliaan dibagi dua itu. Ya, nggak boleh kemuliaan hanya satu-satunya tertuju kepada Tuhan. Setuju katakan amin. Saudara mau menyembah bagaimanapun, Daud pun bahkan menghinakan dirinya ketika dia menyembah Tuhan. Dia melakukannya untuk raja. Penilaian orang relativitas. Punya pandangan yang berbeda-beda. Tapi dia melakukan dengan hati yang mengasihi Tuhan. Amin. Saya lihat tadi semangat sekali. Apalagi Opung. Ya. Saya mau ikut joget tadi sebenarnya kan. Walaupun lupa lirik. Satu album tadi sebenarnya kan. Tapi tetap semangat. Semangat itu harus terjaga. Setuju katakan amin. Penting sekali saudara. Amin. Saudara terlalu banyak tantangan. Selepas saudara keluar dari gereja ini, saudara mengalami tantangan, pergumulan, air mata. Karena dunia ini lembah air mata toh. Keluar dari tempat ini diperhadapkan dengan berbagai kebutuhan. Ya, yang membuat kita harus nangis, kadang-kala terdesak, untuk kadang-kala berat sekali untuk dilewati. Harus mengeluarkan air mata. Ya, tapi saya mau katakan, jangan pernah berharap kepada dunia karena dunia ini lembah air mata. Berharaplah kepada Yesus yang sumber segalanya. Setuju katakan amin? Oke, tidak berlambatan mari kita baca kebenaran firman Tuhan. Di dalam 2 Petrus 3 ada 2 ayat saudara. 2 Petrus 3 ayat 18. 2 Petrus 3 ayat 18. Yang sudah dapat katakan amin. Haleluya. 2 Petrus 3 ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Ini pengenalan diulang lagi di sini karena penting sekali. Ini dasar, sangat fundamental dalam gereja. Kalau gereja tidak mengenal Tuhan, bahaya. Gereja harus mengenal Tuhan dan mengenal dirinya. Itu identitas. Kalau saudara mengerti identitas, saudara akan menjadi penyembah yang benar. Next. Ya, kita buka lagi di dalam Kolose 1 ayat 28. Kolose pasal 1 ayat 28. Sudah dapat? Saya bacakan buat saudara. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Haleluya. Amin. Oke, saudara, hari ini siapa yang mau jadi gereja yang kuat? Cuman saya doang. Saudara mau jadi gereja yang sehat? Gereja yang kuat? Menjadi gereja yang tak tergoyahkan? Firman Tuhan bilang di atas batu karang ini aku akan membangun jemaatku. Dan alam maut tidak akan menguasai ini. Gereja harus terbangun di atas dasar batu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus. Setuju katakan amin? Supaya apa? Alam maut tidak akan menguasai. Selalu bilang alam maut itu apa? Ya, alam maut itu apa alam maut? Ya mungkin bicara kematian, di belakang itu ada alam maut, saudara. Kuburan ya, ya kan? Saudara, alam maut itu, tapi alam maut yang sesungguhnya yang dimaksud dalam kebenaran firman Tuhan ini begini. Alam maut itu bicara apa? Dosa, karena upah dosa adalah maut. Sakit hati, iri hati, apalagi? Kesombongan, apalagi? Sebut saudara kakak adiknya. Hah? Dengki, ada nggak di sini? Nggak ada yang ngaku ya? Oh, ya, saudara jangan sampai ke gereja tapi dikuasai oleh alam maut. Firman Tuhan, kalau saudara dibangun atas dasar Yesus, alam maut tidak akan menguasai. Ada banyak orang ke gereja tapi dikuasai alam maut. Ke gereja tapi masih dengki, ke gereja masih iri, ke gereja masih sombong, apalagi melayani. Segala kemuliaan dibagi dua. Saudara mengerti? Pahami bahwa orientasi hidup kita harus tertuju kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Penting sekali saudara kalau bicara untuk menjadi gereja yang sehat, gereja yang penuh, segala virus-virus yang membawa penyakit atas gereja itu harus disingkirkan. Karena gereja yang sesungguhnya adalah saya dan saudara. Yang setuju katakan amin. Ya, kalau ada virus-virus itu, virus sakit hati, virus menang sendiri, ya haus pengakuan, ngeri sekali itu ada dalam gereja. Itu harus disingkirkan.
Belajar hanya Tuhan. Sekalipun engkau direndahkan, yang penting nama Tuhan dipermuliakan. Nggak usah takut saudara. Kita kadang-kala di luar sana demi uang kita direndahkan. Dijongos-jongosin orang kadang-kala kan. Demi dapat uang kita rela. Masa demi Tuhan kok kita takut? Ya, kamu singgung saya ya? Belum tahu saya. Ini Manado ini. Wah, haleluya. Ya. Saudara ketawa karena di sini saya tahu nih orang timur dan orang ya kan, orang Sumatera banyak saya lihat muka-muka, aduh, ngomongnya aja udah kayak berantem saudara ya. Haleluya saudara. Tapi hati-hatinya baik saudara. Tadi aja kalau saya lihat menyembahnya luar biasa. Sekalipun kita terbatas dengan ruangan, saya berdoa ke depan gereja ini terus diberkati Tuhan. Amin. Supaya kita lebih bebas memuliakan Tuhan. Saya udah dengar kesaksian, mujizat demi mujizat. Artinya begini loh, kalau saudara sudah ngalamin mujizat, enggak ada alasan lagi untuk tidak menyembah. Enggak ada alasan untuk tidak menyembah. Siapapun yang menghalangi penyembahan, dia berhadapan dengan Tuhan. Karena yang punya penyembahan itu Tuhan. Enggak ada amin ya? Amin. Oh haleluya. Ya percaya. Karena yang punya penyembahan itu Tuhan. Oke, next slide. Ya. Lihat di slide-nya saudara. Ya, saudara penting sekali saudara pahami hal ini. Ya. Coba lihat dulu ini. Yang dihilangkan oleh Satan ya. Yang mau dihilangkan setan dalam kehidupan gereja Tuhan. Ini hati-hati kalau ada dalam diri saudara mulai. Ya, rasa haus dan lapar. Kayaknya gairah mau ibadah udah gak mau. Harus didorong-dorong kayak gerobak. Maju kalau didorong. Ada gak Kristen gerobak di sini? Gak ada ya Pak Gembala ya? Oh, gak ada ya? Semuanya semangat, luar biasa. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Semangat. Tadi saya lihat jemaat antusias banget untuk datang beribadah. Jangan jadi orang Kristen yang hanya didorong atau terpaksa. Ya, karena rasa haus dan lapar itu udah gak ada. Gairah untuk beribadah itu gak ada. Itu tanda-tanda kematian rohani loh. Ya. Yang kedua ini ya, roh yang mau dibentuk. Harus ada. Roh yang mau dibentuk itu sedang dihilangkan. Ya, ketika dapat firman yang keras, pendetanya nyinggung saya, gembalanya nyinggung saya, ya, majelisnya nyinggung saya. Kebetulan aja dia tahu tetanggaan kan. Ya kan? Enggak, jangan sampai sini. Ini setan selalu bermanuver di pikiran kita. Menipu kita karena kita gak kenal Tuhan lebih dalam. Akhirnya ini, ya, roh yang mau dibentuk itu gak ada lagi. Apalagi? Roh memuji dan menyembah. Adakah penyembah-penyembah di sini? Oh, di sini orang-orang yang menyembah Tuhan. Haleluya. Luar biasa. Semakin ditingkatkan. Karena ini, kalau saudara gagal menyembah di sini, saudara akan gagal menjadi penyembah di luar sana. Karena penyembahan yang sesungguhnya itu terjadi di luar sana, bukan di gereja. Kalau di gereja kita bisa tutup ya, haleluya, sambil air mata dan air-air yang lain keluar. Ya, orang pikir saudara sungguh, tapi di luar sana, apakah engkau menjadi penyembah atau enggak? Penyembahan di luar sana bukan haleluya, aku sembah Tuhan. No, karakter hidupmu, itulah penyembahan. Haleluya. Amin. Cara hidupmu itulah penyembahan. Kolose 3:23 selalu bilang apa? Apapun yang engkau perbuat, perbuatlah seperti bukan untuk manusia. Itu jadi tindakan penyembahan. Ketika Tuhan dimuliakan, itulah penyembahan. Karena esensi penyembahan adalah memuliakan Tuhan. Jadi karakter hidupmu, itulah penyembahan. Haleluya. Mau menyembah Tuhan? Keren banget. Ini akan jadi jemaat yang sehat kalau sudah lakukan ini. Ya, ya, roh pengenalan akan Tuhan. Ya, ini penting. Tadi udah disebut. Ya, sudah kita baca tadi. Saudara kalau nggak kenal Tuhan gampang ditipu. Saudara kalau nggak memahami Tuhan kan dari dulu celana tua orang Manado bilang. Ya, cara kerja setan dari dulu, mulai dari Adam dan Hawa dia tipu aja kok. Dia tipu si Hawa karena Hawa itu keponya minta ampun. Betul nggak? Ya kan? Wanita itu keponya minta ampun, saudara, luar biasa. Itulah makhluk hebat yang dihadirkan di tengah-tengah keluarga. Kasih tepuk tangan buat para wanita. Tapi saking keponya, aduh, haleluya, iblis diajak ngobrol, jatuhlah dia dalam dosa. Dia berdebat dengan iblis, yang produk sorga duluan yang dibuang, saudara. Dia argumen dengan firman, aduh, iblis gak pernah takut dengan orang yang jago firman. Hello? Iblis gak takut dengan teolog. Dia gak takut dengan orang, dia takut dengan orang yang melaksanakan firman. Oh, hati aminnya mulai sepi ya. Adakah pelaksana firman di sini? Adakah pelaksana firman? Dia gak pernah takut saudara hafal ayat, gak bagus, ya harus. Karena itu untuk membawa kita mengenal Tuhan, harus. Apalagi kalau nggak baca, mau kenal Tuhan bagaimana? Ya, udah baca aja. Perlu baca, tapi harus apa? Firman dan roh itu harus teraktivasi. Sebentar saya bahas. Ya, jadi pengenalan akan Tuhan penting. Mau kenal Tuhan?
bergaul dengan Tuhan. Ya, next slide. Saya usahakan cepat, saudara. Karena mungkin saya bisa khotbah 3 jam ini, saudara. Bagaimana menjadi gereja yang bertumbuh dan memupuk rohani yang sehat. Ya, karena penting ini. Ya, yang pertama dengan terbuka terhadap nasihat. Sama-sama katakan. Sekali lagi, terbuka terhadap nasihat. Haleluya, penting sekali untuk kita terbuka terhadap nasihat. Setuju katakan amin? Karena orang kalau udah nggak bisa dinasehati, itulah kehancurannya. Ya, kita perlu nih banyak hamba-hamba Tuhan sekarang karena berpikir karena mungkin gelarnya udah berderet di belakang, merasa udah paling tahu, ahli surga, saudara, sampai nggak bisa dinasehati. Saya harus belajar merendahkan sekalipun anak saya yang paling kecil kalau dia mau tegur saya. Jangan-jangan Tuhan lagi pakai dia untuk bicara buat saya. Ya. Karena hari-hari ini selalu saya bilang di mana-mana saya khotbah begini. Ya, dunia ini tidak kehilangan orang hebat. Gereja tidak kekurangan orang pintar. Gereja tidak kekurangan orang hebat. Ada orang hebat di sini? Amin. Oh, di sini orang hebat semua. Katakan di samping kiri samping kanan, engkau hebat di dalam Tuhan. Ya. Hebat kita semua. Kita luar biasa. Haleluya. Amin. Jangan kerdilkan, engkau dicetak, dibentuk dengan tangan Tuhan. Uniknya minta ampun, saudara. Luar biasa, dibedakan dari makhluk yang lain. Artinya engkau luar biasa, amin. Artinya kita berpotensi. Gereja tidak kehilangan potensi. Gereja tidak kekurangan hebat. Yang kurang di gereja apa? Masa jemaat GP nggak tahu? Yang kurang di gereja apa? Apa? Kerendahan hati. Orang yang mau menerima nasihat butuh kerendahan hati. Oh, haleluya. Ada orang yang rendah hati di sini, apalagi anak muda. Mentang-mentang udah kuliah, hebat, gurui mamanya, gurui bapaknya, keren banget ya kan? Malah masih teori yang masuk di sini, belum pengalaman kehidupan yang terjadi. Bahaya itu, saudara. Ya, coba lihat dampaknya ini. Coba kembali ke slide. Ya, sudah lihat dampak dari mendengarkan nasihat. Lihat dampaknya. Coba satu anak muda, bantu saya baca Mazmur 73. Ayo. Mazmur 73 ayat 24. Coba. Taruh aja slide-nya. Boleh. Bantu. Coba. Ayo. Dibantu. Ayo anak muda. Ada anak muda di sini enggak? Kalau berdiri supaya lebih semangat. Meyakinkan baca firman Tuhan dong. Semangat. Mau jadi gereja yang sehat harus semangat. Ayo. Mazmur 73 ayat 24. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau menambah aku ke dalam kemuliaan. Amin. Amin. Dalam nasihat ada apa? Dalam nasihat ada apa? Kemuliaan. Ada apa? Ya, ada promosi Tuhan. Dia mengangkat. Ayo, anak-anak muda mau dipromosikan? Saudara yang bekerja mau dipromosikan? Amin. Iya. Dengarkan nasihat, dengarkan tuntunan. Nasihat yang dimaksud adalah kebenaran firman Tuhan. Setuju katakan amin. Karena firman Tuhan selalu menasehati kita, mengarahkan kita, menuntun kita kepada jalan yang Tuhan inginkan untuk engkau tapaki. Amin. Maka engkau akan melihat, ya, promosi Tuhan akan terjadi atas hidupmu. Dia mengangkat engkau. Enggak perlu jilat pemimpinmu. Nggak perlu sikuk orang di samping kiri, samping kananmu. Nggak perlu tendang orang di bawahmu. Pakai gaya kodok selalu saya bilang itu. Nggak perlu pakai itu. Cukup apa? Dengar nasihat, tunduk kepada nasihat. Kerjakan nasihat itu dalam kehidupan. Engkau akan diangkat oleh Tuhan. Haleluya. Waktu Tuhan akan mengangkat engkau kalau engkau mau terbuka terhadap nasihat. Ketika dalam komunitas ini mungkin sakit ketika dinasehati. Jangan buat dosa. Jangan lakukan itu. Mungkin yang menegur saudara orang yang lebih dia panggil opung. Bertobat opung. Berhenti dari semua hal-hal yang jahat. Rendahkan hati, dengar dan lakukan. Saudara akan lihat Tuhan mengangkat hidup. Mengangkat dari apa? Pergumulan mungkin, dari dosa, dari ikatanmu. Dia angkat engkau. Bahkan dalam level kehidupan dia pun mengangkat engkau. Untuk menjadi orang-orang yang hebat. Yang memberi dampak buat kerajaan. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, dengan cepat saudara lihat Amsal 24 ayat 6. Cepat, dengan cepat. Ayo anak muda, gesit dong. Ayo. Kalau ada yang merasa muda, baca aja biar orang tua. Ya. Amsal 24 ayat 6. Karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang, dan kemenangan
Kemenangan tergantung kepada siapa? Penasihat yang banyak. Semakin banyak orang menasihatimu, ya, karena di sini kan banyak orang. Dalam komunitas gereja ini kan terhubung kita semua, saling menasihati. Ada gembala, ada majelis gereja, ada hamba-hamba Tuhan yang ada di sini. Bahkan ada orang tua. Ya, semakin banyak yang menasihatimu, engkau akan melihat kemenangan terjadi dalam area hidupmu. Setuju, katakan amin. Mau menang? Dengarkan nasihat. Ada banyak tuntunan, bahkan lebih daripada itu firman Tuhan memberi tuntunan, memberi arah untuk engkau bergantung kepada Tuhan supaya engkau akan melihat keajaiban demi keajaiban termanifestasi dalam langkahmu. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagi. Haleluya. Itu terjadi tidak sekedar saudara nyanyi doang, tapi itu akan terjadi dalam hidup. Amin. Nah, bahayanya ini, akibatnya apa? Coba lihat akibatnya. Kalau nggak mau dengar-dengar, ini ngeri. Karena itu nasihat penting, saudara. Ya, nasihat itu penting. Jangan sampai kita nggak terbuka terhadap nasihat. Gereja yang sehat adalah gereja yang harus terbuka terhadap nasihat. Ini pupuknya, saudara, supaya saudara jadi bertumbuh, berkembang, nggak cuman jadi rimbun doang, tapi berbuah. Buah pun berkualitas. Jangan sampai buahnya prematur. Pastikan engkau bertumbuh dan berbuah. Dan buah itu bisa dinikmati. Jangan sampai buah tidak dinikmati. Jangan cuma rimbun doang. Kelihatan rame, pelayanan ikut, ke gereja, setiap persekutuan ada kegiatan ibadah, rajin ibadah. Tapi dasarnya hatinya keras, nggak mau dengar-dengaran sama Tuhan. Akhirnya apa? Cuman rimbun doang, rajin doang. Orang tuh ke gereja, kok begitu ya kelakuannya? Katanya ke gereja, melayani kok begitu? Ada nggak di sini? Nggak ada yang mengaku. Di mana-mana sih saya temukan banyak. Saya takutkan lagi ngumpul di sini. Nah, dalam nama Yesus. Saya tidak bermaksud menyinggung, menyindir. Pak Gembala minta maaf. Karena kita harus tersinggung lewat kebenaran firman Tuhan supaya kita bertobat. Kalau dari mimbar ini tidak berhasil menyunat kenajisan hidupmu, itu bahaya. Gereja harus berani. Saya sangat transparan kalau bicara firman. Saya terlalu jujur untuk sampaikan. Karena saya, bukan karena apa? Bukan saya marah kepada saudara. No, karena Tuhan mengasihi kita. Dia sangat serius dengan kita kok. Masa kita main-main dengan dia? Dia serius. Kita aja minta tolong. Kita tidak setia minta tolong, dia tetap tolong kok. Itulah keseriusan dia. Kok kita main-main sama Tuhan? Coba tengok samping kiri, samping kanan. Mulai panas ya. Aduh, kayaknya Pak tambah lagi. Tambah lagi anginnya ya. Just kidding, saudara. Tapi ini penting. Lama-lama tensinya naik, saudara. Ya, minta maaf kalau ngundang saya tidak pernah menjaga keamanan di mimbar. Saya cuma menjaga hatinya Tuhan, bukan menjaga perasaan jemaat. Minta maaf. Ya, karena kami dipanggil dalam generasi penuntas, menuntaskan apa yang belum selesai. Karena itu kalau saudara datang ke generasi penuntas, cuma mau cari hiburan, cuma mau cari, ini kayaknya keren, kayaknya lebih bagus dari gerejaku. Salah. Saudara dibenerin di situ, pulang ke gerejamu jadi berkat. Jangan punya kelakuan yang sama lagi. Kalau sudah udah benar, tambah benar. Jadi takut ke generasi. Enggak masalah, kualitas yang kami pentingkan. Kan ini menjangkau kota enggak gampang. Gereja harus menjadi pelaksana firman untuk menyuarakan itu dalam karakter hidup. Saya teriak-teriak pun di jalan, tidak ada orang bertobat. Tapi kalau sudah melakukan firman, orang di sampingmu lihat, keren ini anak. Keren hidupnya. Dia bisa terpana dengan hidupmu dan dia akan tanya apa sih rahasianya. Disitulah kesempatan kau ceritakan Yesus. Oh, aminnya kurang, saudara. Haleluya, kayaknya saudara meragukan. Ragu dengan saya nggak apa-apa, saudara. Tapi ragu dengan firman Tuhan jangan. Haleluya, coba baca. Dampaknya apa? Apa? Ayat 11, ya? Amsal 5. Ayat 11 sampai 14. Coba baca dengan cepat. Nah, ada anak muda. Jangan ragu-ragu, berdiri aja. Mengeluh. Dan tubuhmu habis binasa. Ngeri kali. Engkau akan berkata, mengapa aku benci kepada didikan dan hatiku menolak teguran? Mengapa aku tidak mendengarkan suara guru-guruku dan tidak mengarahkan telingaku kepada pengajar-pengajarku? Aku nyaris terjerumus ke dalam tiap malapetaka dan di tengah-tengah jemaah dan perkumpulan. Ngeri toh kalau nak dengar nasihat. Orang Batak bilang ngeri kali. Haleluya. Iya, ya. Akhirnya aku mengeluh.
Mengeluh, saudara, kalau orang udah mengeluh, artinya ada benturan kehidupan, ada hal yang menyakitkan yang terjadi dalam hidupnya. Orang kalau tidak dengar-dengaran, itu akan banyak hal, tragedi kehidupan akan banyak terjadi dalam hidup. Mulai berat, saudara. Tadi enaknya ya, diangkat Tuhan, dapat kemenangan. Tapi kalau nggak dengar-dengaran, ini warning buat kita. Setuju katakan amin? Mau dengar-dengaran? Gembalamu bukan orang sempurna. Majelis gereja bukan orang sempurna. Pemimpin-pemimpin yang ada di sini gak sempurna. Belajar dengar, tangkap firman-Mu, aplikasikan. Nggak usah lihat karakternya. Urusan karakter, Tuhan mampu menata. Nggak usah bantu Tuhan. Nggak usah bantu Tuhan untuk menata karakter orang lain. Ya? Haleluya. Kalau sudah benturan, ketemu Batak, ketemu Manado. Peranglah di sini. Jadi nggak jadi saksi kan? Di gereja bukannya ibadah, berantem mereka. Oh di sini sih enggak. Tapi ada beberapa yang saya lihat, saudara. Pendeta pun berantem gara-gara mimbar. Oh sorry, saya harus jujur. Tuhan harus memurnikan gereja karena gereja satu-satunya representasi Bapa yang harus dimurnikan untuk menyuarakan kebenaran yang sesungguhnya. Amin? Belajar, karena penting dengarkan nasihat. Jangan ambisi, jangan cuma cari kekuasaan. Ya, kemenangan dalam pandangan Kristus adalah melakukan kehendak Bapa. Haleluya. Keberhasilan dalam Kristus adalah menyelesaikan kehendak Tuhan. Itulah keberhasilan yang sesungguhnya. Haleluya. Ya. Next slide. Yang kedua. Terbuka terhadap nasihat. Coba sama-sama bilang tadi. Terbuka. Nah, sekarang yang kedua. Harus ada hadirat Tuhan dan disertai Tuhan. Pastikan gereja ini ada hadirat Tuhan. Pastikan Tuhan ada di sini. Karena tidak semua pelayanan Tuhan hadir. Oh sorry, saya harus ngomong. Tidak semua pelayanan Tuhan, jaga itu. Upayanya begini, bagaimana supaya Tuhan hadir? Hati. Gereja itu mezbah. Api turun karena ada korban. Kalau mezbah nggak ada korban, ya api nggak turun, api bicara kehadiran Tuhan. Yang setuju katakan amin. Korbannya apa? Hati yang mau menyembah Tuhan. Mungkin kau tersakiti, mungkin kau nggak dianggap. Aku mau tetap setia menyembah. Itu jadi korban di hadapan Tuhan. Mungkin gak seiring, kau bergesekan sesama. Karena di sini banyak, apalagi saudara. Beda suku, beda pikiran. Satu suku aja kadang-kala besi menajamkan besi. Karena kalau kita gak sikapi dengan benar sesuai kehendak Tuhan, bahaya. Ya, apalagi gak punya kepala kita, otak kita gak diisi dengan firman. Pasti kedagingan yang kita pakai. Tapi kalau firman menguasai, maka keputusan ya yang kita ambil, itu selalu berdasarkan firman Tuhan. Maka akan baik. Tapi kalau gak, bahaya. Haleluya. Amin. Haleluya. Mau terus bergerak kehendak Tuhan? Ya, hadirat Tuhan harus hadir di tempat ini. Hadirat Tuhan harus ada di tempat ini. Kenapa? Bagiannya bukan tugas gembala, bukan tugas majelis. Semuanya harus mempersembahkan hati mengasihi Tuhan. Haleluya. Amin. Musa bilang ini, Tuhan, kalau itu cuma malaikat yang menyertai, apa sih yang membedakan kami dengan bangsa-bangsa yang lain? Waktu tragedi pemberontakan Tuhan Bani Korah itu kan, sebagian mereka ditelan dalam perjalanan menuju tanah Kanaan, sebagian mereka ditelan oleh bumi kan. Musa minta penyertaan Tuhan. Kalau cuma malaikat jangan suruh melangkah, aku mau engkau yang ada di depanku. Artinya Musa tahu esensi yang paling kuat, bahwa kalau disertai Tuhan, pasti dia akan melihat banyak keajaiban. Setuju katakan amin. Pastikan Tuhan hadir di gereja ini, pastikan Tuhan menyertai perjalanan gereja ini. Maka engkau akan lihat banyak keajaiban terjadi. Itu kebenarannya, itu sehatnya kita kalau Tuhan hadir. Amin. Karena itu jaga hati supaya Tuhan betah tinggal di sini. Jangan biarkan Tuhan gak nyaman di hatimu karena hatimu kotor. Tuhan mau hatimu bersih supaya dia bertakhta, berdaulat dalam hidupmu. Kalau dia ada, dia akan senantiasa bicara secara spesifik. Ya, Roh Kudus memberi tuntunan. Roh Kudus akan mengarahkanmu untuk melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Hello? Sudah bisa pahami sampai di sini? Bisa mengerti? Amin? Karena itu pastikan, ini tugas bersama jemaat Tuhan di sini. Bergandeng tangan, Pak, apa yang harus kita buat? Mari kita bergandeng tangan. Kita mau doa bersama-sama, memberi hati. Ya, merontokkan semua kedagingan. Wah, keren banget. Itulah yang dikenan Tuhan. Tidak cuma taruh mezbah tapi tidak ada persembahan. Persembahan adalah hidup kita.
api Tuhan datang melawat. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, hadirat Tuhan adalah salah satu-satunya esensi dalam gereja yang harus hadir. Karena kehadiran dan penyertaan Tuhan akan membuat kita mengalami kuasa kemustahilan. Ya, kalau Tuhan hadir kan nggak ada yang nggak mungkin. Sakitkah engkau? Dia sembuhkan. Tertutup jalan, dia buka jalan. Engkau butuh apa kalau Tuhan hadir? Kalau Tuhan hadir semua kan terlaksana toh. Apa yang nggak buat Tuhan? Adakah yang mustahil buat Tuhan? Aminnya kurang. Adakah yang mustahil buat Tuhan? Bagi saya seorang pendeta mustahil, tapi bagi Tuhan yang saya layani tidak ada yang mustahil. Setuju katakan amin? Amin? Tidak ada yang mustahil. Haleluya. Kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan akan membawa kita mengalami yang namanya mujizat penyediaan. Sama-sama katakan. Ya, gereja ini kalau Tuhan hadir, Tuhan sertai, gereja ini akan mengalami yang namanya mujizat penyediaan. Apa yang dibutuhkan oleh gereja ini? Sumber daya untuk pengembangan pelayanan, dana apapun. Tuhan mampu melakukan segala sesuatu. Andalin Tuhan, harapkan semuanya kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Karena itu pastikan Tuhan hadir. Pastikan Tuhan hadir, maka dia akan melakukannya. Haleluya. Haleluya. Next slide. Yang ketiga. Masih panjang saudara, mungkin 2 jam lagi saudara. Nah, saudara. Saya berusaha cepat. Ya. Bagaimana menjadi gereja yang bertumbuh, ya? Dan terus memupuk ya, rohani yang sehat. Yang ketiga apa? Coba baca. Hubungan kasih. Ada saya kasih tanda petik kata saling. Saling di sini bukan saling menjatuhkan. Bukan saling apa? Bukan saling apa? Menjatuhkan. Bukan saling apa? Saling baku hantam apalagi. Ya, saling apa lagi saudara? Saling merendahkan. No, saling di sini banyak saling merangkul. Ketika ada yang jatuh, angkat dong, jangan hakimi dia. Cukup bilang aja Tuhan mengasihimu. Bereskan hidupmu di hadapan Tuhan. Nggak usah bantu Tuhan, nggak usah ambil porsi Tuhan. Kita bukan hakim. Ya, kebanyakan gereja kalau orang berdosa baru datang ke gereja, apalagi dia udah lama, jemaat lama baru muncul setahun sekali. Ya, belum menghakimi, mata udah menghakimi. Belum lagi kalau ibu-ibu, ada datang, setahun baru muncul. Di sini ada nggak? Saudara ketawa pasti ada kayaknya ya. Haleluya, rohani, haleluya pasti baru muncul dia itu udah setahun. Keren banget saudara. Ada nggak di sini? Enggak ada. Oh, dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Ya pastikan nggak ada saudara. Jangan penghakiman itu adalah milik Tuhan. Jangan jadi gereja yang suka menghakimi. Rangkul aja. Ya. Bangun sistem yang benar. Biarkan dia jadi produktif lewat sistem itu. Karena itu bangun sistem sesuai kebenaran Tuhan. Supaya dia jadi produktif searah dengan kehendak Tuhan. Haleluya. Amin. Oh, kalau saya jabarkan jadi panjang, nanti tidak selesai-selesai. Ya, saya cuma kasih garis besar, saudara tangkap baik-baik untuk menjadi gereja yang sehat ini, saudara. Ya, haleluya, amin. Kata saling, kasih adalah dasar dari sebuah hubungan itu yang diajarkan oleh Tuhan. Karena itu saling mengasihi. Bahkan musuh pun dia bilang apa? Kita harus ampuni, kasih makan pun dia. Ya, kata saling itu standar kekristenan itu tinggi sekali. Saya bilang orang Kristen seharusnya kalau dia radikal, saya bilang ini, orang Kristen kalau jadi radikal semakin berbuat kasih. Karena ajaran kita seperti itu. Amin. Kalau dibilang orang Kristen radikal terus dia benci orang, dia menghina orang, itu bukan radikal. Seharusnya orang Kristen kalau jadi radikal, karena ajaran kita seperti itu, mengasihi sesama, bahkan musuh pun harus kita kasih. Itu ajaran kita, saudara. Nggak tahu agama yang lain punya ajaran. Saya agak takut orang semakin radikal kok semakin jatuh. Saya tanda tanya dengan ajarannya. Amin. Tapi dalam kekristenan ajaran kita adalah kasih. Yang setuju katakan amin. Ada orang-orang yang radikal di sini? Harus semakin radikal. Cinta Tuhan all out. Jangan setengah-setengah. Kalau nggak ada setengah-setengah di dalam Tuhan. Tuhan itu nggak ada di tengah-tengah. Kalau ada 1 sampai 10 dia nggak ada di angka 5. Kalau di 1, 1. Kalau di 10, 10. Karena kalau di tengah-tengah dimuntahkan. Dilepehin saudara. Jangan jadi gereja yang dimuntahkan. Seperti Wahyu bilang. Kalau panas, panas. Kalau dingin ya dingin. Ya, ujungnya memang udah tahu kemana itu.
Pastikan engkau terjaga rohmu. Amin. Coba bilang samping kiri, samping kanan, biar rohmu menyala-nyala layani Tuhan. Bilang. Tepuk kalau dia mungkin saudara tahu kenal dia dan dia mulai kendor, dia mulai imannya, tepuk puntaknya. Ingat, rohmu menyala-nyala melayani Tuhan. Amin. Haleluya. Coba next slide. Ya, tetap terhubung dalam kasih. Setuju katakan amin? Harus saling membangun, amin. Jangan saling menjatuhkan, amin. Yang keempat apa? Harus sepakat. Sama-sama katakan sepakat. Sekali lagi sepakat. Oh haleluya. Surga harus setuju dengan apa yang saudara buat. Surga harus setuju dengan apa yang gereja ini buat. Artinya orientasi gereja ini harus tertuju kepada Tuhan. Bukan maunya gembala, bukan maunya pendeta, maunya jemaat. Maunya Tuhan yang harus dilaksanakan. Setuju katakan amin. Amin. Artinya surga setuju sesuai dengan kehendak. Itu kata sesuai. Favor, berkenan. Amin. Begitu juga. Kalau saudara mau surga setuju, saudara juga harus sepakat dengan orang di samping kiri, samping kananmu. Yang setuju katakan amin. Itulah salib. Loving God, loving people. Amin. Tuhan sepakat. Mungkin perbedaan biasa kok. Rumah tangga aja cuma 2 orang loh, suami istri. Sering kali. Jurang itu. Selalu setiap hari aja berantem. Apalagi di sini ngumpul semua, saudara kan? Belum yang keras kepalanya, yang sudah diubah, yang gak suka dengar nasihat. Yang apalagi yang saudara tadi. Ya kan? Banyak sekali, ngumpul lah di sini. Jaim, padahal belajar. Belajar menundukkan diri. Setuju katakan amin? Amin. Mau sepakat? Sepakat itu butuh kerendahan hati. Ketika usulmu gak diterima, gak dijalankan. Nggak usah kecewa. Nggak usah kecewa. Amin. Daud pun ketika usulnya dia pingin, Tuhan lagi bersemangat, dia datang ke Tuhan. Aku pingin bangun bait suci. Tuhan bilangin, no, bukan kamu yang akan bangun. Maksudnya baik loh. Tanganmu berdarah, anakmu yang akan bangun. Musa dengan semangat, aku pingin menginjak tanah perjanjian. Tuhan bilang, enggak, kamu enggak masuk tanah perjanjian. Lihat aja doang. Tapi mereka enggak kecewa enggak? Daud dia bangun miniatur, dia bangun, apa nih ya, kalau insinyur, dia gambar saudara. Dia gambar yang apa yang akan dilakukan oleh anaknya. Artinya dia nak kecewa. Demikian Musa, dia nak kecewa. Dia persiapkan Yosua. Kalau di sini tidak didengar usulnya, masih banyak gereja lain. Selamat tinggal Pak Suhardi kan, ya kan? Masih banyak gereja lain. Larinya ke GP, ya aduh dibenerin saudara di sana. Ya puji Tuhan kalau dibenerin, kalau gereja lain mungkin sama lagi. Oh welcome. Kalau di GP saudara salah, saudara akan digodok di situ. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Paling enggak saudara udah tahu warna GP seperti apa ke depan. Ini masih aman saudara. Ya. Ya, kedepannya akan seperti apa intensnya Tuhan akan bekerja. Itu visi yang Tuhan taruh dalam hidup kami. Itu yang Tuhan taruh dalam tim pelayanan yang ada. Bukan untuk gagah-gagahan. No. Kalaupun ada berkat yang Tuhan percayakan, itu untuk Tuhan. Oh, haleluya. Jangan disorientasi. Haleluya. Ya, harus sepakat. Mau sepakat dengan gembala? Oh, submit penting. Penundukan diri itu penting. Kalau tidak ada penundukan diri, mau hebat apapun kalau nggak ada penundukan diri, amsyong hidupmu. Harus ada penundukan diri. Penundukan diri untuk sepakat. Setuju katakan, berdoa supaya gembalamu senantiasa dapat tuntunan Tuhan. Supaya apa yang cuma jadi arahan dia itu searah dengan surga. Dan surga sepakat. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Doakan gembalamu, dia manusia yang terbatas. Harus terus didoakan. Amin. Jangan cuma mikir gembala nggak kasih jabat tangan tadi. Gembala marah apa sih? Yang direnungkan itu. Pulang rumah dia nggak renungkan firman. Tanya firman, apa kamu dengar firman? Nggak ada. Yang saya tahu gembala tadi nggak sapa saya. Gembala mukanya cemberut. Apalagi pendeta yang khotbah. Haleluya. Oh, puji Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, oke, next slide. Supaya lebih cepat. Nanti kalau sudah mau tanya-tanya, datanglah ke GP. Nanti kita sama-sama bahas lebih detail. Ya, yang kelima apa saudara? Oh, pengajaran. Ya, pengejaran dan pengajaran harus utuh. Setuju katakan amin. Mau jadi gereja yang sehat ini penting. Ya, pengajaran harus utuh.
Kalau ada sisi mahkota, kalau Siti ada mahkota raja, ada mahkota duri. Ya, kalau ada sisi promosi berarti ada sisi salib. Itu harus balance, setuju katakan amin. Amin, harus utuh, jangan cuma dia sudah mau diberkati. Mau, amin. Mau diproses, nggak mau. Ngeri kali. Haleluya. Cuman itu doang saya tahu, saudara. Masalahnya. Ya, artinya pengajaran dan pengejarannya, artinya orientasi itu harus utuh. Jangan datang ke gereja, cari muka gembala, supaya gembala kasih singers, ya, kasih kesempatan. Yang sirik langsung maju, dia kan dekat dengan gembala, suka gosok gembala, suka cari perhatian gembala. Yang nggak pulih ngomong seperti itu. Di sini sih nggak ada, cuma di beberapa tempat yang saya temui ada. Di sini nggak ada. Saya tidak bermaksud menyindir karena nggak ada di sini kan. Tapi kalau ada bertobat. Haleluya. Harus. Kalau sudah bertobat, saudara, dunia ini kejam, mau lari dimanapun, saya bilang, dosen yang menguji kita, dosen yang sama. Mau pindah gereja manapun, dosen yang nguji, Yesus Kristus. Mau pindah di gereja mana, tidak akan berubah kalau saudara nggak lolos dalam setiap level hidup. Amin. Amin. Mau pindah di gereja yang, haleluya, puji Tuhan, mau gereja yang teduh, kalau hidupmu yang nggak beres, bahaya. Papa saya punya bahasa yang perih sekali kalau waktu saya masih muda. Ya, bahasa orang Manado kan kalau kudisan, anjing kudisan kan begitu kan? Ya kan? Dia selalu begini, lihat tuh anjing kudisan. Dia datang di sini dia garuk. Dia pindah lagi. Dia garuk. Bukan tempatnya, tapi ada di dirinya. Kadang-kadang kita berpikir tempatnya yang salah, gereja itu salah. Padahal dia lupa bahwa dirinya yang kudisan. Saudara tertawa, tapi itu banyak terjadi di gereja, saudara. Ngakuin ini gereja sini lebih bagus. Pak, bagus. Datang ke dia, Pak, kenapa mau pindah? Saya mau bertumbuh, cuman orientasinya bertumbuh doang. Cuman rimbun doang. Coba aku bilang, saya mau berbuah di sini, saya mau berdampak buat kerajaan. Banyak kan alasannya rohani banget pindah gereja kan. Saya mau bertumbuh, tapi dalam tanda petik bertumbuh dalam arti sesuai dengan keinginan dia. Dalam nama Yesus. Saya mau bertumbuh rohani banget. Ini bertumbuh doang, rimbun doang, enggak pernah berbuah. Di sini ada? Nggak ada yang mengaku. Sekarang lanjut aja. Takut saya nggak bisa pulang nanti. Pak Franky tolong, Pak Franky kawal saya. Nggak apa-apa saudara. Saya nggak pernah takut dengan apapun kalau kebenaran. Next time. Ini orang Manado ini saudara ya. Artinya yang dunia aja kita habis-habisan, apalagi soal Tuhan. Harus begitu dong. Wow, langsung dong. Ini orang Batak, keren banget. Orang Ambon, keren, lebih keren lagi kan? Haleluya. Mari beri kemuliaan buat Tuhan. Dengan Tuhan, habis-habisan dengan Tuhan ya. Ini yang saya bilang penting. Masih ada slide selanjutnya nggak? Coba. Ini yang terakhir ya. Yang keenam, pekerjaan firman dan Roh Kudus harus teraktivasi. Ya, ini penting saudara. Karena pekerjaan firman dan Roh Kudus harus teraktivasi. Gini, kalau cuma Roh Kudus doang, ngeroh jadinya. Tahu nggak, orang karismatik kan senang gitu kan? Kalau cuma Roh Kudus doang, ngeroh jadinya. Ngeroh. Tapi kalau firman bekerja, ini dua jadi balance. Firman dan roh, penting sekali. Karena ujilah segala sesuatu, ujilah setiap roh. Haleluya, amin. Roh Kudus akan menolong kita untuk memahami kehendak Tuhan dan memampukan kita untuk melakukan setiap kehendaknya. Apa yang Tuhan inginkan. Setuju katakan amin? Apa yang jadi fungsi Roh Kudus? Ada yang tahu? Ini jadi pertanyaan. Jawab dong supaya ini udah mau selesai kok. Ya, menghibur. Ada lagi banyak fungsi Roh Kudus. Penolong, apa lagi? Pengongrong. Oh enggak Pak, itu istri saya. Oh itu suami saya. Oh enggak, Roh Kudus itu penolong, ya kan? Dia pengerongrong. Oh itu tetangga. Oh sudah cepat sekali menghakimi ya. Sudah enggak menghakimi, saya yang ngomong. Apalagi fungsi Roh Kudus? Apalagi Roh Kudus, fungsi Roh Kudus? Apalagi? Mengajar, menasihati, apalagi? Menginsafkan. Tahu menginsaf? Karena itu bilang ini, dosa tidak diampuni adalah menghujat. Dosa yang tidak diampuni karena menghujat. Kenapa tidak diampuni? Karena ini salah satu fungsi dari Roh Kudus adalah menginsafkan. Kalau Roh Kudus aja saudara sudah tolak, kan Tuhan tidak mungkin datang lagi toh. Pribadi Tuhan itu Roh Kudus. Untuk menginsafkan, kalau saudara sudah tolak, pasti nggak diampuni lagi.
Siapa lagi yang akan menginsafkan saudara? Mau punya bahasa malaikat itu pendeta, tidak akan bisa mengubah hati. Yang mampu mengubah hati cuma Roh Kudus. Karena itu buka hati di hadapan Tuhan kepada Roh Kudus. Supaya hatimu terbuka dan kau bertobat di hadapan Tuhan. Setuju, katakan amin. Amin. Saya kira sampai di situ aja. Nanti kepanjangan, enggak diterima. Apa yang difirmankan tadi? Pokoknya itu. Haleluya. Amin. Saudara pahami kebenaran firman Tuhan? Saya percaya gereja ini akan menjadi gereja yang sehat. Saya berdoa dalam nama Yesus, apa yang jadi visi ini, gereja ini ke depan, dalam nama Yesus. Saya memprofetikan terjadi dalam nama Yesus. Ya, semua orang yang terhisap di pelayanan ini bertumbuh ke arah Tuhan, menjadi generasi yang kuat, generasi yang sehat, yang akan berdampak bagi kerajaan Tuhan. Terjadi dalam nama Yesus. Amin. Di tempat engkau duduk, angkat kedua tanganmu. Izinkan saya mau berdoa buat saudara. Izinkan